dalam membangun kehidupan bangsa dan negara, berbangsa dan bernegara. Kita berasal dari Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia selalu menghadapi berbagai tantangan, berbagai serangan, ancaman, antara lain saudara dari kelompok-kelompok radikal yang mengancam keutuhan dari bangsa dan negara, mengancam kepada perpecahan oleh karena perbedaan yang ada. Maka dalam menghadapi ancaman-ancaman, negara Indonesia menegakkan 4 pilar. Kita tahu 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah tahu apa pilar itu di Indonesia? Pilar yang pertama adalah Pancasila. Dan kemudian yang kedua pilar UUD 1945. Pilar yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pilar yang keempat adalah NKRI. Mengapa pilar itu penting? Karena ini tidak ditegakkan, runtuhlah negara dengan perpecahan dan perselisihan. Adakah kita menyadari juga dalam implementasi visi dan misi yang telah Tuhan nyatakan kepada kita untuk kita kerjakan dalam periode 2021 sampai dengan 2022 ini, yaitu menjadi rumah Allah. Agar kita sungguh-sungguh menjadi rumah Allah, to become the house of God, kita juga harus menegakkan apa yang dikatakan di dalam Wahyu. Kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga 12 yang disebut sebagai soko guru bait Allah, atau soko guru rumah Allah, soko guru gereja, soko guru daripada keluarga Allah, rumah Allah itu pilar dari rumah Allah. Nah, saudara, kalau sudah lihat di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23, di situ diberikan 9, kalau saya sebut pilar yang sangat penting untuk kita tegakkan bersama pada waktu kita membangun keluarga Allah bersama. Pilar itu disebut sebagai buah roh. Dan kalau saudara sungguh-sungguh ada di dalam pimpinan roh, maka buah ini akan keluar. Dan salah satunya adalah kesabaran. Kesabaran. Dan mari kita lihat saudara, kesabaran ini sungguh merupakan pilar yang sangat penting untuk rumah Allah. Perjamuan kudus baru saja kita rayakan dan mengingatkan kita kepada persaudaraan rumah Allah yang harus kita tegakkan dengan memperkokoh kehidupan kita sebagai keluarga Allah bersama dengan menjadi seperti roti dan anggur. Seringkali setiap kali kita makan roti dan anggur, kita lebih hanya menghayatinya sebagai simbol lambang daripada tubuh dan darah. Tapi adakah kita juga menyadari setiap kali kita makan roti dan anggur itu meneguhkan persaudaraan kita satu tubuh di dalam Tuhan. Coba bayangkan, saudara, roti itu dibuat dari apa? Gandum. Nah, dari mana gandum itu? Gandum itu tumbuh terpisah-pisah, berserakan di ladang. Namun kemudian dipersatukan, dan gandum itu bersedia untuk diolah menjadi satu. Diolah menjadi satu, lalu menjadi roti yang membawa kehidupan. Maka Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Demikian menjadi rumah Allah itu berarti menjadi seperti roti yang dipersatukan dan bersama-sama membawa kehidupan. Sekarang bayangkan air anggur terbuat dari buah-buah anggur. Butir-butir yang juga terpisah satu dengan yang lainnya, berdiri sendiri-sendiri, namun dipersatukan dan bersedia lalu
Kalau zaman dahulu itu diinjak-injak, diremas-remas, digiling-giling sedemikian rupa, dan menjadi air anggur yang membawa sukacita. Setiap pesta selalu ada anggur yang menjadi lambang kesukacitaan, kan? Demikian kita menjadi rumah Allah itu harus menjadi seperti anggur yang dipersatukan dan membawa sukacita dalam kehidupan kita ini. Maka dalam perjamuan kudus kita, saudara, yang baru saja kita merayakan, sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus di 1 Timotius pasalnya yang ke-15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Itulah perjamuan kudus yang kita rayakan. Namun selanjutnya Rasul Paulus berkata, dan di antara mereka orang-orang yang berdosa itu, kalau sudah lihat siapa Rasul Paulus sebelum dia menjadi Rasul Paulus, dia adalah Saulus, teroris yang membantai dan membunuh banyak orang Kristen. Di antara mereka itu, akulah yang paling berdosa dibanding dengan semua rasul yang lain muridnya. Aku ini yang paling kelam hidupnya. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Itulah perjamuan kudus yang kita rayakan. Kita melihat dan merayakan kesabaran Tuhan yang agung dan luar biasa. Dan dengan demikian menjadi contoh bagi kita semua yang percaya dan yang menerima perjamuan Tuhan itu untuk hidup dalam teladan Tuhan, memiliki kesabaran. Kita menegakkan menjadi rumah Allah sebagai satu pilar utama dalam kehidupan kita, yaitu kesabaran kita. Sebagaimana Kristus menunjukkan kesabaran. Kesabaran, saudara, merupakan bagian dari buah roh yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Maka jika kita mengaku bahwa diri kita ini Kristen, ada di dalam Kristus, pengikut Kristus, dan bersedia dipimpin oleh Roh, tetapi kita dalam hidup ini tidak punya kesabaran, sadarilah, pasti ada yang salah besar dalam kehidupan saudara sebagai orang Kristen. Wujud nyata dari kasih adalah kesabaran. Maka firman Tuhan katakan 1 Korintus 13:4, kasih itu sabar. Maka ketidaksabaran itu tanda bahwa kita tidak mengasihi. Maka mari kita buka hati kita bersama. Apa itu? Apa itu kesabaran? Apa itu kesabaran? Kita baca dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani. Kesabaran itu adalah makrotumia. Apa, saudara? Makrotumia. Kita lihat di Galatia pasal 5, 22-23, New International Version menerjemahkan makrotumia itu dengan passion. Sama dengan lembaga Alkitab Indonesia, diterjemahkan dengan kesabaran. Tapi kalau sudah baca King James Version atau New King James Version dan beberapa terjemahan yang lain, diterjemahkan dengan long suffering. Long suffering. Jadi apa itu? Makrotumia. Saya rasa tidak asing, kan? Sudah mendengarnya dari kata makro, dan makro lawan dari mikro. Makro itu artinya besar, yaitu
panjang dan tinggi. Makro, lawannya mikro, kecil. Tumia itu artinya temperamen. Tetapi temperamen yang berkaitan dengan manajemen murka atau marah dalam hidup kita. Ya, itulah tumia. Maka sekarang ada manajemen marah. Ya, itu dari kata tumia. Yaitu temperamen kita, tapi temperamen yang berkaitan dengan memanage marah atau murka dalam hidup kita. Jadi dengan demikian saya harap saudara dapat menangkap secara harafiah apa artinya makrotumia itu. Yaitu memiliki kualitas yang mampu luas sekali menahan diri dalam menghadapi provokasi-provokasi. Kemarin saya melihat video dikirim dari teman mengenai temperamen orang Amerika. Sedikit ada provokasi turun dan kemudian mobil kacanya ada yang dipecah, ada yang diludahi, ada yang tangannya satu keluar, ada yang berkelahi di jalan. Dan berapa banyak keluarga rumah tangga tak lain juga dalam gereja. Banyak pertengkaran terjadi. Makrotumia adalah kualitas dalam kita menahan diri menghadapi berbagai provokasi yang dapat membangkitkan emosi kita ini. Tidak tergesa-gesa untuk segera murka, apalagi menghakimi dan menghukum. Makrotumia, kesabaran ini adalah kemampuan untuk menunggu, untuk bertahan tanpa bersungut-sungut, seperti bangsa Israel tegak teguh dalam PA kita. Mampu menahan diri, menolak untuk diprovokasi, dan menjadi marah dan murka. Memiliki temperamen makrotumia itu berarti seperti namanya makro. Dada kita ini makro, lapang dada kita ini, besar dan luas, panjang, makro dan lebar dada kita. Jadi saudara, kesabaran itu menunjukkan pada pengertian tentang kemarahan yang memerlukan waktu yang sangat panjang. Jadi kalau sudah lihat di dalam firman Tuhan, Tuhan itu menghukum. Itu sudah dapat lihat panjang sabar Tuhan. Berapa lama Tuhan itu mengingatkan, menegur, sangat panjang. Bahkan ada yang berabad untuk menunggu pertobatan. Kemarahan, emosi, perasaan, amarah yang mampu untuk dikendalikan. Kalau orang Indonesia bilang tidak kalap. Jadi kesabaran itu adalah lawan dari kemarahan yang tidak terkendali, tidak pada tempatnya. Ketidakmampuan seorang untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit dan memprovokasi. Tidak sedikit saudara dari kita kan yang memiliki disebut sebagai temperamen pendek, bukan makro. Bukan makrotumia, tapi temperamen kita itu pendek. Sumbu kita itu pendek, mudah disulut, mudah meledak. Mudah kehilangan kesabaran, menjadi marah, tersinggung hanya dengan kata-kata yang kurang enak saja. Jadi amarah yang meledak dan tak terkendali. Maka saudara, Mazmur 37 ayat 8 mengingatkan, berhentilah terhadap hal seperti itu. Dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah.
Karena itu hanya akan membawa kebodohan dan kejahatan. Mazmur 37 ayat 8. Kesabaran saudara dalam Alkitab, itulah bukti otentik ekspresi kasih. Kalau kita sungguh ada di dalam Tuhan. Alkitab juga menyatakan makrotomia, apabila lapang hati kita, hidup kita ini penuh dengan sukacita selalu. Dibanding dengan orang yang dadanya sempit, bersungut-sungut, marah, menggerutu, meremut, dan seterusnya. Bisa sabar terhadap orang lain. Mengapa demikian? Ada orang, dan mengapa ada orang yang sebaliknya? Yang sukunya pendek, tapi ada yang sukunya panjang. Firman Tuhan katakan itu adalah buah roh. Dan kalau roh memimpin kita, saya ajak saudara untuk melihat hakiki daripada makrotomia. Garis bawah, semakin kita berpengertian, semakin kita mau memahami orang lain, semakin kita akan bisa. The more we understand, the more we patient will come. Orang yang tidak sabar, marah, tak terkendali, itu dikatakan kalap. Kalap itu artinya matanya gelap, tidak ada terang, gelap. Dan karena matanya gelap itu artinya matanya tertutup, sehingga kehilangan pengertian dan akal budinya. Berpengertian itu bersedia, mau memahami, mau mendengar orang lain. Itulah tanda kesabaran. Maka Amsal 14 ayat 29. Buka hadis dah. Yang tadi kita baca, orang yang sabar besar makro pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan, itu tanda orang bodoh. Kalau saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, orang bijaksana tidak akan cepat marah. Tetapi orang bodoh tidak dapat menahan dirinya. Amsal 9 ayat 11 mengajar akal budi. Lagi saudara, inilah rahasia akal budi membuat seorang makrotomia, diterjemahkan panjang sabar, panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jadi saudara, kesabaran itulah kunci dan pilar untuk kita membangun rumah Tuhan ini, membangun hubungan persaudaraan kita di antara anggota-anggota keluarga. Amsal 15:18, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Berapa banyak kita dipakai untuk membangkitkan pertengkaran? Bahkan kita dipakai untuk menyulut dan membangkitkan pertengkaran kadang di dalam gereja. Tetapi orang yang sabar memadamkan, bukan menyiram dengan minyak supaya lebih berkobar, memadamkan perbantahan, tidak memperbesar berbantah-bantahan satu dengan yang lain. Dan untuk menolong kita dapat bersabar, kita harus selalu ingat, ini rahasia, Allah tidak pernah menuntut kita untuk bersabar
lebih dari kesabarannya yang telah kita rayakan kemarin dan perjamuan kudus sedunia. Tidak lebih dari kesabarannya yang telah diberikan kepada kita. Hayati itu. Kalau saudara menghayati kesabaran Allah kepada kita, maka dada kita akan lapar. Tuhan tidak menuntut lebih daripada itu. Dan lihat di dalam firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Nah, itu yang saya maksud tadi. Kamu perbuat juga demikian. Kolose pasal 3 ayat 13. Saya baca lagi dari 1 Korintus 4 ayat 12. Paulus belajar. Dari mana dia belajar? Bukan dengan manajemen marah. Ada banyak sekali. Saudara, bagaimana saudara? Kalau saudara punya anak temperamen marah, saudara masukkan dalam kursus manajemen marah dan sebagainya. Tetapi Rasul Paulus, saudara, belajar dari kesabaran Kristus. Maka dia berkata, kalau kami dimaki, itu provokasi, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami makrotumia, sabar. Saudara, kita harus bersabar satu dengan yang lain. Karena kita sebagai satu keluarga Allah berada dalam tingkat dan level yang berbeda-beda. Adakah saudara menyadari sebagaimana keluarga, begitu saudara diberi bayi, dan tidak bisa memperlakukan bayi seperti anak-anak atau memperlakukan bayi seperti orang dewasa, dan harus sabar menghadapi bayi. Kalau dia ngompol di tempat tidur, jangan saya perlakukan seperti orang dewasa ngompol di tempat tidur. Demikian dalam kerohanian kita ini, saudara. Kita ini ada dalam tingkatan keluarga yang berbeda-beda. Ada yang masih bayi, ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang pemuda, ada juga yang dewasa. Maka Tuhan katakan, terimalah satu dengan yang lainnya. Buka hati, saudara. Terimalah orang yang lemah imannya, mungkin seperti baby itu, masih baby, tanpa mempercakapkan pendapatnya dan tidak usah berbantah-bantahan dengan orang itu. Roma 14 ayat 1. Jadi salah satu langkah yang paling praktis, saudara, untuk mempraktekkan kesabaran sejati, kita dapat mulai dengan kita dapat belajar untuk mendengar. Tidak sekedar mendengar orang lain, tetapi dengan berhati-hati. Itu berarti saudara dapat membedakan ini gosip, ini misunderstanding, atau hati-hati dan dengan sepenuh hati. Alkitab berkata, jika seorang memberi jawab sebelum mendengar, itu kebodohan dan kecelaan. Menjawab sebelum mendengar dengan tuntas, saudara, adalah perbuatan yang bodoh dan tercela. Kita tidak boleh mengevaluasi, kita tidak boleh mengkritik yang diperbuat orang lain kalau kita belum mendengar full story. Baru dengar seperempat, 10 sudah bangkit marah. Tidak pernah tergesa-gesa keras untuk menyelesaikan atau itu berarti menyela, menginterupsi, memberi jawab sebelum full story saudara dengar. Kita menghormati orang lain dengan baik, dengan mengizinkan. Kalau kita dalam keluarga Allah, kita bersekutu satu dengan yang lainnya untuk membagi kisahnya
secara utuh, dan kita tidak memotong, dan kita tidak menyelai. Maka Allah memberi kita satu mulut. Tetapi telinga kita ini dua. Saya cuma tanya, kenapa tidak dibalik? Kalau mulut kita dua dan telinga kita satu, itu kira-kira ciptaan Tuhan seperti itu akan terjadi bagaimana? Agar kita lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Tidak. Maka saudara, tidak usah kita perpanjang. Mari kita hidup dalam makrodunia. Mari kita menjadi rumah Allah. Itulah panggilan Tuhan bagi kita. Dengan kita menegakkan pilar kesabaran makrodunia dalam kehidupan kita bersama. Kasih itu panjang sabar. Amin.